Anak perempuan tidak pernah dipeluk oleh bapaknya, dia akan cari pelukan laki-laki lain di luar sana. Nauzubillah. Anak laki-laki tidak dapat pelukan kasih sayang dari ibu dan bapaknya, dia akan bersandar kepada punggung laki-laki orang tua lain yang bisa memberikan ketenangan baginya. Dan hati-hati, mereka bisa jatuh ke tangan orang yang salah. Inspirasi dakwahnya tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Kalau saya ulang lagi, ini makan waktu lagi. Jadi itu sudah saya Sudah saya peras ya, sudah saya ringkas ya. Kalau preteli satu-satu ayatnya dari dari kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf ini ada 101 ayat, itu nggak cukup 100 menit. Ya, ini sudah dipersingkat sekali. Ya, kalau mau disingkat lagi bingung saya nanti. Jadi silakan ya, amati lagi, dengarkan lagi. Ini kan ada rekamannya ya. Diperhatikan lagi dari awal untuk jadi ibrah bagi kita. Nanti disarikan. Nah, ini kan ada Bapak Ibu guru, ada peserta didik. Nah, tolong suruh kasih tugas bikin resume pelajaran dakwah dari ayah Yakub dan Yusuf. Ya, jangan Bapak Ibu tugaskan saya, Bapak Ibu yang tugaskan ke anak-anak, ya. Peserta didiknya, begitu ya. Gitu, insya Allah. Jadi intinya adalah walaupun berbeda generasi, Bapak Ibu generasi kolonial, ya, anak didiknya generasi milenial, bahkan generasi Y sekarang ya. Apa itu generasi Y? Ya, generasi ultra apa itu? Ya, bukan susu ultra. Ya, itu beda karakternya, beda udah zamannya ya. Kalau saya ini tahun 80 lahir, itu akhir kolonial, ya, masuk awal milenial. Jadi kita menghadapi dua masa ini. Saya mengalami masa Orde Baru, mengalami masa reformasi, ya. Nah, sementara anak-anak kita ini semua lahir pada masa reformasi dan di atas tahun 2000. Anak saya lahir tahun 2011 dan 2012. Coba, itu kan jauh dengan saya gitu ya. Nah, apapun perbedaan generasi, yang penting adalah garis ideologi yang sama yang harus kita tanamkan. Coba, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak, dengan Yakub, dengan Yusuf, itu kan beda generasi, Pak. Ibarat kita generasi kolonial dengan milenial dengan generasi Y sekarang. Ya, itu kan juga beda generasi. Tapi kan mereka punya sikap yang sama, prinsip yang sama. Ya, generasi boleh berbeda, zaman boleh berbeda, tapi yang penting kita bisa menanamkan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Udah, itu aja. Ya, silakan yang lain. Pendidikan keluarga ini modal, pondasi yang kuat. Kalau pendidikan agama kita kuat, itu akan tertanam dalam diri anak-anak kita. Ya, sampai dia dewasa, sampai dia tua akan terus teringat bagaimana orang tuanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, ya, mengajarkan bacaan doa-doa, mengajarkan akhlak, dibelai dengan kasih sayang, dibelai dengan lemah lembut, selalu mendoakan. Anak keluar dari kecil pergi ke sekolah, diantar oleh orang tuanya, ya,
berdoa, diajarkan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cium kening anak kita, cium pipi anak kita kiri kanan, peluk dia. Ketika dia pergi ke sekolah, pulang juga sama, cium peluk. Ya. Supaya apa? Ada bonding, ada ikatan emosional antara anak dan orang tua. Ya, ini akan berbekas sampai tua. Ya. Nah, bagaimana waktu kita ini tersita habis untuk pekerjaannya? Ini harus kita sisakan. Bahkan sebenarnya waktu kita untuk anak itu jangan waktu sisa. Ada quality time. Ya, waktu yang berkualitas itu untuk keluarga. Maka kalau bapak ya sibuk bekerja di luar mencari nafkah, ya itu memang merupakan tanggung jawab saudara. Maka ketika saatnya hari libur, ya liburlah fokus untuk keluarga. Bentuk quality time untuk keluarga di hari Sabtu dan Ahad. Jangan ngurus yang lain-lain. Anda sudah sibuk 5 hari kerja, pergi pagi pulang malam, lalu hari Sabtu Minggu pun Anda sibuk lagi dengan urusan pekerjaan. Tidak bisa begitu. Ya. Hari Sabtu Ahad fokus untuk keluarga, untuk bermain dengan anak, untuk membimbing anak baca Quran, membimbing anak ini pergi jalan-jalan rekreasi sejenak ya. Kalau dalam keadaan normal, tidak ada pandemi seperti ini kan biasa kita lakukan. Quality time dengan keluarga. Ya. Ini harus kita ciptakan, Pak. Nah, kalaupun di tengah masa kita sibuk, kita harus tetap kontrol keluarga. Telepon anak, WA anak kita sedang di mana, sedang ngapain, bagaimana nak. Jangan lupa baca doa nak, jangan lupa sholat nak, jangan lupa zikir. Terus ingatkan setiap hari, minimal ditelepon sekali. Supaya anak merasakan ada perhatian dari orang tua. Kalau anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, dia mencari perhatian kepada orang lain. Anak perempuan tidak pernah dipeluk oleh bapaknya, dia akan cari pelukan laki-laki lain di luar sana. Nauzubillah. Anak laki-laki tidak dapat pelukan kasih sayang dari ibu dan bapaknya, dia akan bersandar kepada punggung laki-laki orang tua lain yang bisa memberikan ketenangan baginya. Dan hati-hati, mereka bisa jatuh ke tangan orang yang salah. Ya. Karena dia diberikan perhatian, diberikan permen, diberikan hadiah dari orang lain. Dia akan nurut kepada orang lain, padahal bapaknya bukan dia. Maka itu kita harus memberikan waktu, bukan waktu sisa buat keluarga, tetapi waktu yang inti itu untuk keluarga. Makanya ibu, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kamu di dalam rumah untuk fokus mendidik keluarga. Bukan berarti dilarang bekerja di luar. Bekerja di luar itu hanya sebagai pelengkap. Tapi fungsi utama seorang ibu adalah sebagai pendidik dan pengasuh keluarga. Jangan terbalik. Fokus utamanya kerja di luar, keluarga sampingan. Terbalik. Utamanya adalah keluarga, karir di luar itu adalah sampingan. Pelengkap. Untuk apa? Ya, menyalurkan potensi untuk kebaikan umat dan masyarakat. Nah, itu niatnya itu harus begitu. Jangan untuk egois, ingin nyaingin suaminya, kalau suami saya bisa gajinya begini, saya harus begitu. Nah, itu sudah lain motivasinya. Intinya adalah seorang ibu menjadi pendidik dan pengasuh keluarga. Itu inti fokus utama. Boleh di luar? Boleh. Karena perempuan juga harus menyalurkan potensinya, ya, mendayagunakan, memberdayakan masyarakat. Dia menjadi contoh teladan, jadi guru, jadi apa, ya, bagus.
Ya, kita sudah berupaya maksimal mendidik keluarga, tetapi sudah berikhtiar, sudah berdoa, bertawakal, tapi pergaulan tidak bisa dihindari. Nah, itulah makanya kita kembali kepada tadi, ya, serahkan kepada Allah setelah kita berusaha maksimal, terus berdoa kepada Allah agar anak cucu keturunan kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah begitu mau bagaimana lagi? Ya, sudah tanggung jawab masing-masing. Ya. Kita akan bertanggung jawab, kita akan disiksa oleh Allah kalau kita tidak memberikan dasar-dasar pendidikan agama. Tapi kalau kita sudah tanamkan, kita sudah ingatkan, kita sudah jaga, kita sudah rawat, tapi anak kita lupa, anak kita tidak mau tahu, tidak menghiraukan peringatan-peringatan dari orang tuanya, dia yang tanggung jawab sendiri. Dia yang tanggung jawab azabnya dari Allah. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Ya, oh nanti tanggung jawab saya nanti. Enggak, kalau Bapak Ibu sudah menunaikan kewajiban dan Bapak Ibu jaga, rawat dengan baik, amanah dari Allah, titipan Allah ini dijaga dengan baik, semaksimal mungkin, kita sudah berikhtiar, berusaha. Sekali lagi, hidayah itu dari Allah. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil terus berdoa dan mendoakan untuk anak-anak kita. Jangan lupa tiap malam sholat malam Bapak Ibu doa untuk anak-anaknya. Usap kepala anak ketika dia tidur. Kita bacakan doa. Ya, kita bacakan surah Al-Fatihah, kita bacakan doa. Ya. Kita ketika sujud kita doa kepada Allah untuk anak kita dijaga oleh Allah. Ketika kita berzikir kita baca doa untuk kebaikan anak-anak kita sampai mereka nanti tua, sampai beranak cucu, semuanya supaya dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, perlu diterapkan apa? Saya katakan kemarin ya ketika ceramah di TV One kemarin Sabtu siang itu apa? Punishment and reward. Pendidikan di dalam keluarga perlu kita tegakkan sanksi dan apresiasi. Kalau mereka melanggar, kalau mereka tidak mengindahkan adab, ya, melanggar aturan di dalam keluarga, kita tegakkan sanksi. Kalau mereka mentaati, kalau mereka baik, kalau mereka berprestasi, kita beri apresiasi. Itu cara mendidik anak. Ya. Dan kita harus adil. Tegakkanlah keadilan di tengah keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum wa azwajikum dan lain seterusnya. Itu ada ayatnya itu. Ya, tegakkanlah keadilan itu. Jadi kita tidak boleh pilih kasih kepada anak. Itu yang bisa menyebabkan anak kita kadang tidak patuh, tidak ini kepada kita, tidak dengar karena kita kadang pilih kasih. Jangan sampai ada dalam hati Bapak Ibu pilih kasih terhadap anak. Ini yang anak yang paling disayang, ini yang paling enggak. Samakan kedudukan anak itu semua di mata Bapak Ibu semua. Beri sanksi yang sama, beri hadiah apresiasi yang sama. Supaya tidak ada celah. Dalam hati mereka masuk bisikan setan, bapakmu gak adil. Ibumu tidak adil. Jangan kita beri celah itu. Kita harus tutup celah itu rapat-rapat. Ya. Karena bisa jadi anak kita melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan itu karena kontribusi kita, karena ada peran kita di situ. Ya, kita tidak adil, kita pilih kasih dalam memberikan apresiasi atau memberikan sanksi. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya pergaulannya ya main gamenya, bahasa tontonan itu kadang-kadang meniru. Anak-anak ini kan mesin tiru yang paling canggih. Ya. Mesin perekam recorder yang paling awet gitu.
Dia akan rekam, dia akan tiru apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Maka itu berikanlah tontonan yang baik buat anak-anak kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu harus lebih pintar dari anak. Anak kita tiap hari bergaul dengan gadget, buka YouTube, Bapak Ibu harus lebih canggih, harus belajar bagaimana caranya mengontrol YouTube game yang tidak ada kekerasan. Satu, tidak boleh ada yang berbau seksual. Dua, tidak boleh ada kata-kata kasar. Bagaimana caranya? Ada dikontrol, ada mesin pengontrolnya. Bapak Ibu harus canggih, belajar. Makanya banyak belajar jadi orang tua. Supaya tontonan anak kita itu terseleksi. Itu otomatis itu. Di YouTube kalau kita atur, nggak boleh ada darah, kekerasan, pembunuhan, seksual, itu bisa diatur. Sehingga anak kita nggak bisa mencari konten yang seperti itu. Nah, jadi harus cerdas orang tuanya. Nah, jadi orang tua itu harus mendidik anak dengan hati-hati. Demikian, wallahu a'lam. Pesan Khalifah Umar bin Khattab kepada kita semua adalah mendidiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Allimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak secara baik ya, dan persiapkan mereka secara baik karena mereka diciptakan oleh Allah untuk zaman yang bukan zaman kalian hidup. Ya, artinya apa? Orang tua itu harus siap untuk mengantisipasi perubahan. Perubahan apa? Gaya hidup, perubahan pola hubungan, perubahan akses komunikasi, perubahan ini. Sekarang kita menghadap, kalau dulu Bapak Ibu mungkin yang usianya 50-60 tahun itu masih mengalami masa agraris, sistem pertanian. Yang guyup, yang rukun, yang ngumpul dengan keluarga gitu ya. Kan ciri-ciri masyarakat agraris itu. Ya. Mangan orang mangan sing penting kumpul ngono. Nah, itu ya. Ya kan? Kata orang Kudus. Nah, makan gak makan kumpul, saudara itu agak guyup, semua ngumpul semua. Ya. Enggak apa-apa, ada satu telur yang penting bisa dibagi 6, bisa makan semua keluarga. Ya kan? Kalau sekarang enggak bisa. Ya, anak dibagi potong telur setengah aja bisa protes. Ya, harus satu-satu gitu ya. Nah, itulah tantangan sekarang. Kenapa? Karena kita tidak lagi hidup di zaman agraris. Sekarang udah mengalami revolusi industri, ya, sudah mengalami revolusi informasi, teknologi dan lain sebagainya, ya. Dan kita harus siap sebagai orang tua ini mengantisipasi perubahan. Maka cara mendidik anak kita bisa berubah. Yang berubah itu wasilahnya. Metode, sarana, prasarananya bisa berubah. Dulu tidak ada laptop, tidak ada gadget, sekarang ada. Anda pakai. Tapi tetap intinya adalah kontennya harus sama, turun-temurun seperti yang diajarkan oleh pendahulu kita. Semangatnya, visi misinya sama. Ada garis lurus benang merahnya. Mau ditambahkan silahkan. Ya, itu karena mengikuti beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada tambahan materi ini, life skill, kemampuan teknologi ini dan sebagainya. Silahkan tambahan, tapi yang menjadi inti pendidikan anak apa? Al-Quran, adab, akidah, akhlak, itu inti sudah. Ya. Yang lain-lain itu aksesoris tambahan. Silakan sesuai beradaptasi dengan perkembangan zaman, Pak. Pakai sarana yang ada yang lebih maju sekarang, silakan. Ada tambahan materi yang lebih untuk memperkaya wawasan, untuk supaya lebih bijak, lebih ini, silahkan. Tapi itu yang inti jangan ditinggal. Jangan kita ambil yang aksesoris, yang intinya kita tinggal. Nah, ini salah. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.